kita dibawa menuju tempat di mana Code yang telah kabur dari Boruto. Dirinya yang masih dalam kondisi tidak berdaya dan lemah akibat Uzuhiko memandang ke arah Jubi yang tak berdaya. Code mengingat perkataan Boruto di tengah pertarungan mereka, di mana berbeda sekarang. Kau telah mengubah mereka. Singkirkan mereka selagi mereka berada di bawah kendalimu, atau semuanya akan berakhir pada masa depan terburuk bagi semua orang. Code yang masih dalam kondisi luka parah menggerutu setelah mengingat ucapan Boruto akan kengerian Jubi. Sambil kesal, Code mengatakan mereka itu hanya memiliki insting untuk makan. Bagaimana bisa mereka menjadi sebuah ancaman? Kemudian kita melihat katak itu menekan salah satu alat dan langsung menghubungi Boruto, kemudian berkata, "Ayo bergegaslah Boruto, kita sudah tidak memiliki waktu lagi." Mendengar itu, kemudian Boruto memejamkan matanya dan meminta katak itu untuk bersabar. "Bisakah kau sabar sebentar? Aku tidak semahir kakekku." Di mana Kawaki yang melihat Boruto berbicara sendiri lalu mengatakan dalam hati, "Boruto, dengan siapakah dia bicara?" Lalu Boruto kemudian membuka matanya dan berteriak ketemu. Boruto yang masih dalam kondisi melakukan segel tangan kemudian berteriak, "Flying Thunder God Technique," atau kita kenal sebagai Hiraishin no Jutsu. Lalu seketika Boruto pun berteleportasi secepat dewa petir menuju tempat di mana Code berada. Di sini merasakan cakra Boruto mendekat, Code pun kemudian menoleh ke belakang dan dikejutkan dengan kehadiran dari Boruto. Code menjadi terkejut, benar-benar tidak percaya Boruto berhasil mengikutinya sejauh ini menuju dimensi Jubi. Di sini Code yang terkejut lalu berkata, "Boruto, bagaimana bisa kau ke sini?" Namun Boruto terlihat tidak terlalu menghiraukan Code dan hanya melihat kandang Jubi menjadi kosong. Boruto kemudian memeriksa dari dekat dan memang tidak ada Jubi di dalam kandang itu. Lalu Boruto pun bertanya di mana Jubi. Kemudian terlihat katak yang menyusup ke jubah itu melompat dan mendekat ke arah kandang. Dia pun menjadi bingung dan mengatakan, "Mustahil, makhluk itu ada di sini beberapa saat lalu." Di sini. Lalu Boruto terlihat hanya terdiam saja mendengarkan ucapan kata itu. Lalu kata itu kembali menjelaskan sulit untuk dipikirkan kalau Code menteleport Jubi dan dia tidak ada sama sekali melakukan gerakan yang aneh. Bahkan dia juga seharusnya tidak akan mudah untuk melakukannya dalam kondisi ini. Mendengarkan ucapan ini, Code pun menoleh ke kata itu dan mengatakan, "Kata ini?" Namun di tengah pembicaraan mereka, Boruto dikejutkan dengan sosok makhluk yang merupakan hampir seperti Sumeaka. Namun seperti orang tua berjanggut yang memiliki Sumeato di tubuhnya layaknya Code. Di mana sosok itu terlihat memiliki sepasang Rinnegan di matanya yang menatap tajam ke arah Boruto. Lalu Boruto pun terkejut dan mengatakan, "Sial, kita terlambat." Di sisi lain terlihat Code terpaku melihat makhluk itu. Code lalu mengucapkan nama Bug, di mana sosok makhluk itu sama seperti Bug yang telah menjadi pohon oleh Sumeaka. Boruto lalu menanggapi perkataan dari Code, "Apa kau sedang membicarakan pria yang sudah menjadi pohon di belakang sana? Dia bukanlah Bug yang kau kenal lagi. Tapi sekarang yang sedang kita hadapi adalah Shinju, sosok Bug yang menjadi pohon, kemudian datanya ditransfer menuju pohon dewa hingga terciptalah makhluk ini yang sekarang merupakan Shinju dalam wujud humanoid, yang sementara kita panggil dia Shinju Bug." Setelah mendengarkan ucapan dari Boruto, Code pun menjadi terkejut dan mengatakan, "Apa yang kau katakan barusan?" Kemudian Shinju Bug mengaktifkan Rinnegan dan menargetkan Boruto sebagai makanannya. Lalu pertarungan pun terjadi. Shinju Bug tersebut langsung melompat ke arah Boruto seolah-olah seperti singa yang sedang menerkam mangsanya. Namun di sini terlihat Boruto berhasil menahan serangan dari Shinju Bug. Adu kekuatan pun terjadi, namun kekuatan fisik dari Shinju itu lebih kuat hingga pada akhirnya Boruto terdorong ke belakang dan membentur tembok. Tidak cukup dengan itu saja, satu lapisan tembok sudah hancur dan menerobos menuju tembok yang lebih besar. Dan di sini Boruto benar-benar dibuat tidak berdaya oleh kekuatan fisik dari Shinju ini. Hingga sesuatu yang tidak pernah terjadi pada Sumeaka pun muncul, yaitu Shinju mampu berbicara layaknya manusia. Shinju Bug pun berkata, "Kau datang ke sini sendirian, apakah kau datang untuk berpesta Otsutsuki Boruto?" Boruto terlihat kewalahan dengan serangan fisik dari Shinju ini, dan dia membentuk sebuah segel tangan lalu melepaskan sebuah serangan elemen petir ke arah Shinju tersebut. Terlihat Shinju Bug kesakitan dan akan terpental ke belakang. Namun ternyata dia menyiapkan sebuah kejutan kepada Boruto, yaitu dia memanipulasi tangannya dan terciptalah sebuah lengan berbentuk seperti rahang naga. Serangan ini pun langsung dia lancarkan menuju Boruto yang terpojok di dinding. Namun serangan kejutan ini tidak membuahkan hasil. Boruto berhasil kabur dari serangan itu menggunakan Flying Thunder God Technique atau Hiraishin no Jutsu menuju sisi Code dan Katak.
Melihat Boruto berhasil menghindari Shinjubak pun kemudian mengatakan, ya itu adalah jutsu yang licik. Boruto yang telah berada di samping Code. Code pun bertanya kepada Boruto apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Code pun kemudian jatuh tersungkur ke tanah karena masih terkena efek samping permanen milik Uzuiko. Boruto yang melihat Code tidak berdaya lalu menaruh tangannya di dada Code. Seketika Code terdiam sejenak. Kemudian Boruto mulai berbicara sembari sudah terlepas dari Uzuiko. Berdirilah, aku sudah menonaktifkan Uzuiko. Bersiaplah untuk serangan musuh. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Tapi jika kau tidak ingin mati, diamlah dan bantu aku. Kemudian terlihat Code berdiri dan bertanya kepada Boruto apa yang sebenarnya terjadi pada Jubi. Semua ini ada hubungannya dengan bug yang telah dimakan dan menjadi pohon itu. Boruto lalu menjawab Code, ini bukan hanya bug saja, tetapi semuanya yang lain juga. Semua orang yang sudah menjadi pohon terlibat dalam hal ini. Hingga sebuah suara terdengar dari langit ini adalah cakra, di mana Boruto dan Code lalu merasakan cakra lain yang mendekat. Yang saat ini terlihat Shinju lain muncul dan terbang di langit. Shinju itu pun lalu berkata, kehidupan di planet ini, kehidupan yang dipuji, yang hidup di planet ini, itu menyerap semua cakra yang dimiliki oleh kehidupan. Kami Shinju menciptakan buah cakra. Ya, itu merupakan naluri awal kami. Tapi Code kelihatannya kami mengalami kemunduran sejak dibangkitkan olehmu. Sekarang kami memiliki ego, di mana sosok Shinju kali ini mirip seperti Jigen. Kemudian Code dan Boruto dikejutkan kembali dengan suara perempuan yang tiba-tiba muncul. Betapa menyedihkannya Code, kalau dipikir-pikir lagi, kau selalu seperti itu. Terlepas dari keinginanmu, takdirmu adalah menjadi badut yang dimanfaatkan seseorang pada tingkat yang sangat menggelikan. Sosok Shinju perempuan lainnya pun muncul setelah Shinju yang mirip Jigen, di mana sosok ini mengingatkan kita kepada Moegi Kazamatsuri, salah satu teman satu tim Konohamaru dulu. Kemudian melihat para Shinju telah muncul, kata yang berada di jubah Boruto lalu mengatakan, ini tidak bagus. Mundurlah Boruto, kita perlu menyusun ulang formasi dan rencana kita. Namun di sini terlihat sosok berjubah muncul di hadapan Boruto dan membuatnya terkejut, di mana sosok Shinju kali ini benar-benar berbeda dan dia hanya diam saja dan wajahnya tertutup oleh Sumeato yang berbentuk seperti hoodie. Dan dari sini Boruto benar-benar menatapnya dengan sangat tajam dan mengingatkan akan seseorang. Kemudian di lain sisi, di tempat di mana ruang kerja Hokage berada, terlihat Shikamaru tengah berbicara dengan Kawaki. Dia tiba-tiba menghilang. Apa maksudmu? Dia sudah menguasai jutsu ruang dan waktu. Tanya Shikamaru kepada Kawaki tentang Boruto. Namun di sini Kawaki kemudian menanggapinya, ya siapa yang tahu? Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi Boruto menghilang setelah Code berhasil kabur. Sepertinya dia sedang melacaknya. Kemudian terlihat Shikamaru mengatakan, apa katamu? Jadi tujuan Boruto datang ke Konoha ini adalah karena Code merupakan targetnya? Kawaki lalu membalas Shikamaru. Atau mungkin Boruto dan Code saling terhubung sebelum Boruto menghilang. Dia terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang. Jangan bilang itu adalah seseorang dari tim deteksi. Shikamaru lalu membantah Kawaki. Jika semua laporan dari tim deteksi berada di bawah pengawasan, kalau seseorang membantu Boruto seperti mata-mata, kita pasti akan langsung mengetahuinya. Lalu kemudian terlihat seseorang masuk ke dalam ruang Hokage dan berteriak, betapa bodohnya kalian, di mana orang itu adalah Sarada. Dan dia berkata, berpikirlah lebih sederhana. Code menyerang Konoha, Boruto membuatnya mundur. Dari percakapan mereka, jelas hal itu sudah dikonfirmasi oleh Eida. Kemudian Kawaki membalas ucapan dari Sarada. Sarada, jangan salah paham. Boruto itu adalah Otsutsuki. Apapun tujuan dari Boruto, dia adalah musuh dan kita harus membunuhnya karena dia adalah Otsutsuki. Dan Sarada membalas ucapan Kawaki, apa katamu? Kau juga sama, bukan? Kawaki lalu terlihat marah kepada Sarada dan berkata itu adalah sesuatu yang tidak perlu kukatakan. Tapi aku adalah Otsutsuki yang akan membunuh mereka. Lihatlah, kekuatanku ada untuk membunuh mereka. Jika semua ini sudah selesai, aku akan senang hati untuk menghilang. Tapi tidak ada pilihan lain untuk melakukannya. Kau tahu itu, bukan? Jangan buat aku mengulanginya. Namun, Sarada terlihat bersikeras kepada Kawaki dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu melakukan semaumu di sini. Sebagai seorang ninja yang memiliki impian untuk menjadi Hokage. Melihat Kawaki dan Sarada mulai memanah, Shikamaru mulai mengambil alih. Kalian tenanglah. Sebelum aku menjadi kesal, sebagai Hokage yang bertanggung jawab saat ini tentang pohon yang disebabkan oleh serangan dari Sumeaka, tentang apakah semua ini, apakah mereka sedang mencoba membuat sebuah hutan? Sarada lalu membalasnya, aku tidak tahu, tapi
Yang pasti mereka yang sudah menjadi pohon saat ini masih hidup. Mungkin dari itu akan ada jalan untuk menyelamatkan mereka dari apa yang Boruto katakan. Tapi ini adalah kesanku saja. Tapi Boruto mungkin tahu sesuatu tentang ini semua. Shikamaru lalu membalas ucapan dari Sarada. Jadi alasan mengapa dia menghilang setelah Code karena itu adalah tujuannya. Kemudian Sarada angkat bicara kembali tanpa mempedulikan tujuan dari Boruto. Tapi yakinlah dia adalah musuh bagi Code. Mulai sekarang, sejak Code menjadi ancaman bagi Konoha, kita semua harus mendukung Boruto dan mengalahkan Code. Kemudian kita dibawa kembali menuju tempat Shinju yang saat ini menjadi musuh di hadapan Boruto. Shinju Bug, Shinju Moegi atau Shinju Delta, Shinju Jigen, dan satunya adalah Shinju yang masih misterius. Melihat keempat Shinju itu, Code mulai bingung dan mengatakan Shinju dengan ego. Namun terlihat pada Code, Boruto lebih memperhatikan salah satu Shinju yang terus di dekatnya itu. Hingga mata Boruto menjadi fokus dan dia langsung memasang kuda-kuda. Hingga kata di jubahnya pun ikut berkata, apa yang sedang kau lakukan Boruto? Kami sudah gagal dalam penyergapan. Bergegaslah dan kabur. Namun Shinju itu pun mulai melirik Boruto dengan kedua rineganya dan langsung berpindah lokasi menggunakan Sumeato layaknya Code untuk berpindah dan menyerang Boruto dari jarak dekat. Shinju itu kemudian mengubah lengannya menjadi setajam pedang dan momen ini mengejutkan Code. Namun Shinju itu langsung mengayunkan tangannya dengan cepat. Namun serangannya berhasil dihindari oleh Boruto dan juga Code. Hingga dari sini terlihat dengan jelas jika Shinju tersebut mirip seperti Sasuke. Dan bahkan dia juga mampu menggunakan Chidori di mana gemuruh petir di tangan kiri Shinju Sasuke saat ini. Melihat Shinju Sasuke yang akan mengeluarkan Chidori, Boruto lalu mempersiapkan serangan balasan demi meminimalisir impact-nya, yaitu menggunakan jutsu Rasengan miliknya. Hingga pada akhirnya Rasengan Boruto versus Chidori milik Shinju Sasuke pun terjadi. Pusaran ledakan besar terjadi di sana. Petir dan angin saling beradu dan membuat gemuruh yang sangat besar. Namun terlihat ledakan yang benar-benar terjadi. Shinju Jigen hanya melihatnya dari atas. Kemudian Shinju Delta atau Moegi pun mulai berjalan ke arah pusat pertarungan, di mana Shinju Sasuke kemudian melompat ke udara sebab Shinju Bug akan melanjutkan serangan dengan serangan yang sama, yaitu tangan yang berubah menjadi rahang naga yang akan melahap Boruto. Di sini Boruto terlihat akan menarik pedangnya kemudian mengayunkannya untuk menahan serangan dari Shinju Bug. Namun tanpa disadari Shinju Moegi pun muncul dan menggunakan Doton untuk menangkap Boruto, dan di sini Boruto benar-benar terjebak. Dia tidak bisa bergerak, bahkan terlihat kata di jubahnya mulai khawatir. Di samping itu terlihat Shinju Moegi mulai mendekati Boruto secara perlahan. Dengan kondisi terjebak oleh Doton dinding tanah yang menghempit Boruto, di sini Boruto mencoba untuk meminta tolong kepada Code. Code, tolong bantu aku. Kalau tidak, kau juga akan mati. Namun Code menolak permintaan Boruto dan berkata bahkan jika aku tidak melakukan apapun, mereka sendiri akan mencoba untuk menjadi Shinju yang sempurna dengan memakanmu. Itu tidaklah buruk. Rasanya salah satu beban di pundakku hilang. Di mana dia kemudian melarikan diri menggunakan Sumeato miliknya dan Boruto hanya bisa berteriak meminta pertolongan. Hingga kata di jubahnya pun berkata kepada Boruto, Boruto, kaburlah segera. Jika kau mati di sini, semuanya akan sia-sia. Terlihat Boruto pun lalu memandangi langit dan melihat Shinju yang mirip Jigen terbang di udara. Dia merupakan pemimpin dari 4 Shinju yang ada di sana. Sementara mereka saling tatap, Boruto langsung membentuk sebuah segel tangan dan sekali lagi Flying Thunder God teknik atau Hiraishi no Jutsu dia gunakan dan membuat Boruto berhasil menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Lalu Shinju Sasuke pun mendekati ke arah Boruto terperangkap dan mendapati Boruto telah menghilang dari tempat itu. Lalu Shinju yang mirip Jigen melihat Boruto berhasil kabur, dia pun lalu berkata, kau beruntung Otsutsuki Boruto, ego kami telah terbangkitkan. Serta kehausan akan pengetahuan telah melampaui naluri kami untuk memakanmu. Untuk saat ini, kaburlah kemanapun kau mau. Dimanapun kau berada di dunia ini, kau tidak akan pernah bisa lepas dari takdirmu. Lalu terlihat sebuah pohon, tempat di mana Boruto tersandar dan merenungi kegagalannya. Sembari melepaskan ikat kepalanya, terlihat kesedihan di mata Boruto. Hingga seorang datang menghampirinya dan mengatakan, apa kau ingin langsung menghancurkan planet ini? Jangan pernah memaksakan dirimu seperti itu lagi. Terlihat di sini Boruto hanya merespon dengan menunduk lalu meminta maaf
hingga sosok pria yang mendekati Boruto ternyata adalah Kashin Koji. Di sini Koji pun berbicara kepada Boruto, "Aku di sini tidak mau mencoba membuatmu tenang, tetapi kau seharusnya tahu kalau kemungkinan hal ini juga akan terjadi. Tujuan kita tidak akan pernah berubah. Kita akan bertarung." Setelah mendengar ucapan dari Koji, terlihat Boruto memandang ke atas dan berkata, "Maaf, aku ingin kau menunggu sedikit jauh lebih lama lagi." Di mana terlihat sosok Sasuke yang tengah tertidur dengan lilitan pohon Sumeaka. Dan Boruto mengatakan, "Paman Sasuke,